Hadir dengan metal design, handphone unibody berukuran 5,5 inch ini nampak premium dengan ketebalan yang cukup tipis, yaitu 7,99 mm. Namun, memang di tangan agak serasa berbobot. Mungkin dikarenakan menggunakan baterai yang cukup besar, yaitu 5000 mAh. Bagian depan diisi oleh layar Full HD AMOLED yang telah terkenal dengan warnanya yang dramatis dan viewing angle yang bagus. Dengan screen to body ratio 76,5% dan brightness 500 nits, membuat tampilan Zenfone ini sangat enak untuk dinikmati dan memanjakan mata kita. Ditambah, Asus membekali proteksi layarnya dengan Gorilla Glass 5 dan pinggiran layar 2,5D, membuat handphone ini sungguh terlihat premium. Namun rasa-rasanya desain handphone ini tidak original. Peletakan kamera belakang dan desain bagian belakangnya agak mirip dengan tetangga sebelah. Nah, pada bagian depan diisi dengan speaker. Kamera depannya 13 megapiksel. Ada capacitive button serta LED notifikasi. Pada bagian atasnya ada secondary mikrofon. Namun yang agak disayangkan di sini ternyata tidak ada infrared. Pada bagian bawah diisi port Type-C, speaker dan mikrofon, dan headphone jack 3,5 mm yang tentu saja sangat yes buat saya. Di samping kanan ada button volume dan power yang lokasinya pas. Pada button ini terdapat tekstur khas Asus. Di sebelah kiri terdapat SIM tray dengan dual nano SIM hybrid yang mampu menampung SD card hingga 256 GB. Pada bagian belakang yang merupakan bagian favorit saya, yaitu terbuat dari aluminium. Dan di bagian atas bawah ada garis antena yang terbuat dari plastik. Serta di kiri atas diisi dual kamera dengan setup dual 12 megapiksel. Lensa utamanya dilengkapi dengan sensor Sony IMX362 dengan aperture f1.7, OIS, dan focal length 59 mm. Laser face detection autofocus, dual LED flash yang diklaim mampu menyaingi iPhone 7. Untuk kamera nanti kita bahas di belakang. Nah, kemudian diisi fingerprint scanner yang cepat untuk membaca sidik jari kalian. Dan yang saya sangat suka, kita tidak harus menghidupkan layar untuk membuka kunci layar. Handphone ini lumayan licin, namun pada saat pembelian disertakan softcase yang mampu meredam kunci. Untuk display dan multimedia, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, layar AMOLED ini sungguh sangat nyaman. Warnanya sangat tajam dan viewing angle juga sangat bagus. Serta tampilan di bawah sinar matahari cukup enak dan dilengkapi dengan auto brightness, sehingga kita tidak perlu mengatur brightness secara manual. Dalam smartphone ini juga dilengkapi dengan software untuk mengatur tampilan layarnya. Di sana ada beberapa menu pilihan seperti Super Color, Blue Light Filter, Standar, dan Customize. Kalian juga bisa mengatur color temperatur. Kalau rekomendasi saya adalah Super Color Mode. Untuk audio, smartphone ini menggunakan single speaker stereo dari Sonic Master dan mempunyai sertifikasi high-res audio dengan konstruksi 5 magnet speaker. Suara yang dihasilkan memang sangat crispy dan cukup kaya. Kalau bagi saya ini di atas rata-rata. Kalian juga dapat mengatur treble dan bass dengan aplikasi yang ada. Serta smartphone ini sudah support Studio God audio 24 bit per 192 kHz dan support untuk headphone X7.1. Berikut contoh dari suara speakernya.
Zenfone Zoom S dibekali dengan Android Marshmallow. Di website resminya diumumkan akan ada update Android Nougat, namun belum disebut kapan waktunya. Asus masih percaya dengan Zen UI 3.0 yang menurut saya UI yang mudah dioperasikan. Tentunya masih banyak aplikasi khas Asus yang disematkan di handphone ini. Untuk menanggulangi kebosanan dalam tampilan, Asus memberikan kebebasan user untuk mengkostumisasi tema dengan sesuai keinginan. Ada juga fitur gestur yang cukup membantu, seperti double tap to lock dan swipe up untuk menyalakan layar. Untuk mengaktifkannya dapat dilihat pada pengaturan, pilihannya adalah Zen Motion. Fitur mirip Always On Display juga hadir di sini. Fitur ini bernama Daydream. Namun fitur ini hanya aktif saat device di charge ataupun di start manual. Asus mempercayakan dapur pacu Zenfone Zoom S dengan setup Snapdragon 625 yang hemat daya. GPU Adreno 506, 4GB RAM serta storage 64GB. Untuk pemakaian sehari-hari seperti bersosial media, main game casual dapat berjalan dengan lancar, walau kadang ada sedikit frame drop saat bermain game. Selama kurang lebih 15 menit, suhu smartphone ini dapat dikategorikan tidaklah panas. Namun, saat membuka kamera handphone ini akan lebih cepat hangat. Untuk para Antutu dia, saya rasa smartphone ini akan jauh dari harapan. Untuk smartphone dengan harga 5,5 juta dan di tahun 2017, skor Antutu yang didapat adalah sekitar 60 ribuan. Pasti akan ada yang bilang lebih mending. Sensor dari handphone ini cukup lengkap saat dicek menggunakan sensor box, namun sayangnya tidak dilengkapi dengan NFC. Dan ada fitur yang cukup keren pada smartphone ini, yaitu kamera belakangnya berfungsi juga sebagai alat pengukur detak jantung yang cukup akurat, yang dapat dites dengan menggunakan aplikasi ZenFit. Sensor pengukur detak jantung ZenFit ini cukup akurat. Dengan catatan, saya membandingkan dengan sensor pengukur detak jantung milik Samsung Galaxy S6 Edge. Hasilnya tidak begitu beda jauh. Dan ternyata smartphone ini juga berfungsi sebagai power bank dengan teknologi reverse charging dari Asus. Top buat Asus. Inilah salah satu daya jual si Asus Zenfone Zoom S dengan baterai 5000 mAh dan dipadukan dengan Snapdragon 625 serta panel layar AMOLED. Kalian mau tahu berapa screen on time-nya? Untuk pemakaian standar sosial media, gaming, browsing, dan YouTube, smartphone ini bisa tembus screen on time lebih dari 7 jam, bahkan bisa tembus hingga 9 jam. Dan smartphone ini dapat bertahan lebih dari 24 jam dalam sekali charge. Salah satu big plus untuk saya, ini smartphone pertama saya dengan baterai seirit ini. Asus sengaja membekali Zenfone Zoom S dengan baterai jumbo agar kita tidak cepat kehabisan daya saat hunting foto dengan smartphone ini. Untuk mengisi baterai smartphone ini hingga full memerlukan waktu kurang lebih 2,5 jaman. Kombinasi yang hebat bukan? Baterai jumbo dan waktu charge yang bisa dibilang cepat. Save the best for the last. Ya, ini adalah fitur yang paling ditonjolkan dalam promosi smartphone ini. Dengan setup dual kamera yang menggunakan kamera resolusi 12 megapiksel di masing-masing kameranya. Kamera utama menggunakan sensor Sony IMX362 dengan teknologi color correction. Aperture f1.7 yang bisa menangkap cahaya lebih banyak. 25mm focal length, OIS dan EIS, support 4K video. Kamera ini menggunakan teknologi Asus TreeTech autofocus untuk fokus lebih cepat. Untuk kamera kedua menggunakan sensor Samsung 3M3 dengan aperture f2.6 dan f2.3 optical zoom dengan tujuan untuk foto-foto jarak jauh ataupun foto makro. Kedua lensa ini dilindungi dengan Gorilla Glass. Mode untuk kamera belakang cukup banyak, salah satunya adalah mode manual. Di sini pengguna dapat mengatur ISO, white balance, mengatur kamera mana yang akan digunakan, shutter speed, serta manual fokus. Dalam website resminya, Asus akan menambahkan mode potret untuk mengambil foto potret dengan background bokeh serta support untuk file RAW pada update Nougat-nya.
Untuk kamera depan, Asus membekali Zenfone Zoom S ini dengan sensor Sony IMX214 dengan resolusi 13 megapiksel serta aperture f2.0. Untuk mode yang ditawarkan ada mode wajib seperti beautification, selfie panorama, dan dapat merekam video Full HD. Di atas kertas memang setup kamera seperti ini sangat mantap. Apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan? Biarkan gambar saja yang berbicara dan silahkan kalian menilainya sendiri. Adalah hasil video dari kamera depan Asus Zenfone Zoom S. Menurut penilaian saya seorang yang awam dalam fotografi, foto yang dihasilkan adalah di atas rata-rata smartphone di kelasnya. Saat mendapatkan pencahayaan yang cukup, hasil dari kamera ini sangat bagus dan warnanya cukup natural. Namun saat minim cahaya atau indoor, hasil dari kamera ini mengalami penurunan yang cukup besar, walau dengan aperture f1.7. Namun menurut saya ini dikarenakan software untuk pemrosesan gambar dalam mode auto. Dalam mode manual, kalian bisa mengatur kamera sesuai dengan keadaan yang ada untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Namun saat mengambil gambar dalam keadaan gelap menggunakan mode auto, smartphone ini masih kalah kelas dengan iPhone 7 maupun Samsung Galaxy S7. Untuk kamera depan, saya rasa Asus Zenfone Zoom S memiliki kualitas yang lebih dari cukup untuk mengabadikan momen-momen selfie kalian. Sedangkan untuk video, kamera ini mampu merekam video 4K dengan frame rate 30 fps yang saya pikir hasilnya cukup bagus tapi tidak istimewa. Dan OIS-nya sepertinya masih kurang maksimal karena masih ada sedikit getaran yang terlihat. Tapi menurut saya masih dapat ditolerir. Oke, sekarang mari kita simpulkan tentang Asus Zenfone Zoom S. Hal yang saya sukai adalah desain yang premium dan build quality yang mantap. Memiliki baterai yang sangat irit, performa yang smooth, dan minim lag untuk pemakaian sehari-hari. Layar AMOLED Full HD yang nyaman, performa kamera yang sudah di atas rata-rata walaupun masih standar performa low light-nya. Dan yang terpenting adalah garansi resmi, sehingga ada jaminan untuk after sales-nya. Mungkin bagi sebagian orang, smartphone dengan range harga 5,5 juta dan di tahun 2017 masih menggunakan prosesor Snapdragon 625 merupakan suatu kekurangan. Apalagi untuk orang yang tergila-gila oleh sport benchmark. Untuk smartphone dengan harga 5,5 jutaan,
Asus Zenfone Zoom X memberikan fitur yang cukup menggoda untuk menjadikan pilihan daily driver. Ini merupakan murni pendapat saya yang subjektif. Mungkin pendapat saya berbeda dengan pendapat kalian. Sekian review dari kami tentang handphone Asus Zenfone Zoom S versi Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.